untuk penopang yang tadinya kita gunakan penopang menggunakan besi di tengah-tengah ini, sempat juga kita cabut untuk mengetes kekuatan dari batang utama ini. Namun karena batang utama ini terbiasa ditopang dengan menggunakan besi, sehingga ketika kita cabut kemudian ada angin kencang, ini ternyata gampang sekali ambruk. Dan ini kita pasang lagi, bukan hanya satu penopangnya tapi malah dua, tapi tidak di tengah-tengah, ini di kiri kanan. Kemudian ini kita ikat dengan menggunakan kabel. Ya, tujuannya adalah untuk membuat posisi batang utama ini tepat di tengah-tengah. Kemudian untuk bagian bawah yang pada biasanya ini kita pangkas, ini sengaja kita diamkan. Ini harusnya dipangkas ya sobat ya. Dipangkas, ini juga dipangkas, tapi ini belum sempat kita lakukan pemangkasan dan kita ingin melaporkan apa adanya saja. Bagian atas juga kita biarkan. Dan ini ada batang yang menjulang, daunnya rontok. Ini karena sempat pohon ini kita pindah di posisi yang jauh dari keran air. Setelah 3 hari terlambat menyiram, itu daunnya rontok semua. Dan ini kita kembalikan di posisi seperti semula. Menanggapi pertanyaan sobat, apakah pohon plum purple ini sudah berbuah? Ternyata setelah 1 tahun lebih penanaman ini tidak ada tanda-tanda berbunga, bahkan berbuah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Setapak 9. Video ini dibuat atas permintaan subscriber untuk melihat bagaimana perkembangan dari penanaman plum purple atau plum ungu sejak 1 tahun yang lalu. Jadi kondisi terakhir seperti ini ya sobat ya. Untuk tinggi pohon ini sudah mencapai 2,5 meter, mungkin hampir 3 meter. Dan ini juga sudah sering kita pangkas. Untuk pemangkasannya, yang tadinya batang pada ketinggian 1,5 meter, kemudian ini sempat kita anyam dari percabangan 2 batang utama, kemudian sampai pada ketinggian 1,5 meter, ini kita biarkan percabangan banyak. Kemudian juga sempat kita potong berulang kali, sehingga percabangan pada bagian atas ini cabangnya tumbuh banyak. Kemudian setelah ketinggian hampir 2,5 meter, ini tidak kita pangkas lagi, dan cabangnya sekarang hampir mencapai 3 meter. Kemudian untuk masalah dari plum ungu atau plum purple ini, tadinya ini menggunakan pot dengan volume 20 liter, dan ternyata untuk pertumbuhan plum purple dengan menggunakan pot kecil itu tidak direkomendasikan sobat ya, karena pertumbuhannya jadi lambat. Dan ini sudah kita ganti dengan menggunakan pot dengan diameter 60 cm, volumenya 70 liter. Namun meskipun sudah kita ganti dengan pot yang besar, ketika menanam dalam pot, ternyata plum purple itu membutuhkan air yang banyak. Jadi ketika musim kemarau atau panas terik kita terlambat menyiram, itu daunnya gampang sekali layu. Jadi disarankan untuk sobat yang menanam plum purple ini diusahakan dekat dengan saluran air, sehingga ketika menyiram itu akan dapat dengan mudah. Kemudian untuk penopang yang tadinya kita gunakan penopang menggunakan besi di tengah-tengah ini, sempat juga kita cabut untuk mengetes kekuatan dari batang utama ini. Namun karena batang utama ini terbiasa ditopang dengan menggunakan besi, sehingga ketika kita cabut kemudian ada angin kencang, ini ternyata gampang sekali ambruk. Dan ini kita pasang lagi, bukan hanya satu penopangnya tapi malah dua, tapi tidak di tengah-tengah, ini di kiri kanan. Kemudian ini kita ikat dengan menggunakan kabel. Ya, tujuannya adalah untuk membuat posisi batang utama ini tepat di tengah-tengah. Kemudian untuk bagian bawah yang pada biasanya ini kita pangkas, ini sengaja kita diamkan.
Ini harusnya dipangkas ya sobat ya. Dipangkas, ini juga dipangkas, tapi ini belum sempat kita lakukan pemangkasan dan kita ingin melaporkan apa adanya saja. Bagian atas juga kita biarkan. Dan ini ada batang yang menjulang, daunnya rontok. Ini karena sempat pohon ini kita pindah di posisi yang jauh dari keran air. Setelah 3 hari terlambat menyiram, itu daunnya rontok semua. Dan ini kita kembalikan di posisi seperti semula. Menanggapi pertanyaan sobat, apakah pohon plum purple ini sudah berbuah? Ternyata setelah 1 tahun lebih penanaman ini tidak ada tanda-tanda berbunga, bahkan berbuah ya. Dan kita juga pemupukan hanya melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair, yaitu dengan pupuk organik cair atau POC, kemudian kita campurkan dalam air leri, kemudian kita siramkan pada sore hari 1 minggu sekali, dan kadang untuk penyiraman ketika musim kemarau kita semprot dengan air bersih pada waktu sore hari. Mungkin sobat yang menanam plum purple ini di rumah, jika sudah berbunga atau berbuah, bisa menuliskan tips di kolom komentar. Nanti kita bisa saling belajar untuk mempelajari dari tanaman plum purple ini agar bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia. Baik, di sini sudah saya siapkan tangga lipat. Kita akan melihat penampakan dari atas. Untuk detail daunnya seperti ini ya sobat ya. Jadi ekspektasi kita ketika menanam plum purple dan browsing di internet, itu warna ungunya itu tajam ya. Tapi ketika ditanam di sini ternyata ungu yang kita harapkan itu tidak seperti yang ada pada gambar di internet atau plum purple di kondisi subtropis. Jadi daunnya lebih banyak hijaunya, memang ada ungunya, namun hanya pada bagian balik daun dan bercak-bercaknya. Jadi tidak 100% berwarna purple atau ungu. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, pemangkasan dari batang utama, kemudian kita buat percabangan dan kita pangkas lagi. Itu akhirnya seperti ini sobat. Dan ini panjangnya sudah hampir 1 meter dari percabangan batang ketiga. Dan ini idealnya dipangkas agar bisa membentuk bulat. Namun ini kita diamkan seperti ini, ingin menunjukkan kondisi apa adanya ketika plum purple ini sudah 1 tahun lebih kita upload. Baik, kita akan melihat pada bagian atas. Kemudian untuk hama, ini yang sering kita temui, itu hama bintik-bintik putih seperti ini ya sobat ya. Ini sering kita temui pada buah-buahan, pada pohon pepaya atau pohon mangga atau tanaman likuanju juga sering kita temui. Kemudian untuk pucuk daun ini purple-nya itu cenderung seperti warna mendekati warna merah ya ini ya. Kemudian untuk batang ya, karakter batangnya memang ketika kita biarkan tidak kita pangkas, ini batangnya tetap keras seperti ini. Untuk kelebatan daun ternyata juga tidak selebat seperti ekspektasi kita. Jadi seperti ini sudah sangat subur ya. Mungkin kondisinya akan berbeda ketika plum purple ini ditanam di tanah langsung. Kemudian untuk permukaan media tanam, ini banyak sekali ditumbuhi rumput liar ya. Rumput liar ini terbawa dari saat kita memberikan pemupukan dengan pupuk kandang. Jadi kelemahan dari pupuk kandang yang bukan dari fermentasi itu terkadang tercampur dengan benih-benih rumput liar yang ketika kita gunakan untuk pupuk, seiring waktu dia akan tumbuh dan menutup permukaan media tanam ini. Idealnya pada bagian atas ini bisa ditutup dengan menggunakan ijuk dari pohon aren, kemudian kita tutup dengan menggunakan batu koral agar penampilannya artistik. Baik sobat, demikian review penanaman pohon
plum purple setelah 1 tahun. Jika sobat ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman menanam plum purple, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips yang kami bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setapak 9, more than decoration.